Terhitung berarti gue udah jalan sekitar 15 hari dari Bandung sampai ke Surabaya. Cuma modal satu sepatu Adidas Block Beat ini. Dan jujur, gue udah hampir berkali-kali buat nyerah. Tapi untungnya kameramen selalu nyemangatin gue walaupun sebenarnya dia juga capek sih kayaknya. Hari ini masuk ke hari ke-16. Target checkpointnya itu ada di kota Jombang. Jaraknya itu nggak terlalu jauh, cuma sekitar 30 kiloan gede. Pertanyaannya, apakah kaki gua ini masih sanggup buat berjalan? Atau Selamat pagi warga. Hari ini gue bakal coba berangkat lebih pagi lagi. Kayaknya hari ini bakal cerah banget. Gue nggak sempet sarapan, tapi gue bakal sarapan nanti di perjalanan. Jadi sarapan nanti di hotel itu bakal dimakan sama bang kameramen begitu. Untuk kondisi sepatu sebenarnya itu masih sedikit basah ya, karena kemarin kan sempat hujan-hujanan ya. Jadi agak sedikit berat. Untuk kondisi badan gue ini tuh masih fit, cuman bagian betis dan pergelangan itu yang masih sedikit sakit. Terus bagian telapak juga ketika dipakai buat loncat, nah itu yang sakit banget. Karena gue berangkat sangat pagi, jadi gue yakin sampai sana ini nggak akan sampai malam banget. Kemungkinan sekitar jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Jadi bakal ketemunya cahaya yang begini-begini lagi. Dan semoga pada hari ini nggak terlalu panas lah. Oke? Dan nggak hujan juga, karena hujan kemarin cukup memberatkan bagi gue. Daripada berlama-lama, mari kita let's go! Lihat, masa trotoar begini? Aduh. Ini juga sama loh. No. Minimal dipotong, nah apa sih? Dah. Kalau di Jombang begini tuh gue jadi keinget sama ini, Rian Jombang gitu. Dia kan orangnya dikenalnya itu soft spoken, sangat ramah juga gitu. Tapi sekitar tahun 2008 ternyata diketahui kalau dia itu adalah serial killer, di mana Rian ini menghebohkan Indonesia karena korbannya yang sangat banyak gitu. Korbannya ini dikuburin di dalam rumahnya, di bekas kolam ikan, dan di halaman belakang rumahnya. Makanya guys, ini harus hati-hati sama soft spoken. Nah ini tuh gue udah deket dengan makam almarhum Gus Dur. Nah, gitu. Tadi tuh gue ngelewatin kayak semacam wilayah pesantren Tebuireng. Suasana pesantrennya tuh gue kerasanya kayak ini tuh adem banget gitu. Si wilayahnya tuh kayak anaknya soleh-soleh semua begitu ya. Karena ya emang tempat pesantren. Kayaknya anak gue nanti coba pesantren ini di Tebuireng aja deh. Pabrik gula Cukir Tejoekir. Ini tuh lokasinya deket banget sama kawasan pesantren Tebuireng. Nah, fun fact-nya adalah pada zaman dahulu, pada masa kolonial Belanda, si lahan daripada pabrik gula Jokir ini dulunya diambil paksa oleh kolonial Belanda. Terus warganya ini dijadikan pegawai. Terus ketika malam ini disediain tempat judi dan lokalisasi. Makanya hadirlah pesantren Tebuireng ini untuk menetralkan semuanya untuk kembali ke jalan yang lurus gitu. Memang kolonial Belanda ini asyik. Banyak pohon tebu di sini. Gak tau kenapa gitu, kayak Jawa Timur banyak tebu, Jawa Tengah juga banyak tebu. Tapi yang makanannya manis-manis tuh Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Jawa Timur tuh lebih banyak gurihnya. Udah patung viral guys. Ini lucu ya. Buntutku ojo digandoli, lur. Mohon lur jangan dinaiki tuku macan ninja. Ben boyoke gak coklek. Tugu harimau. Wah. Harimau putih macan. Ini menarik sih, maksudnya yang patung viral macan putih itu akhirnya jadi tempat wisata yang akhirnya menghidupi UMKM di sini gitu. Terus banyak yang berjualan di sini. Jadi sebuah viralitas itu sangat membantu, bre. Bahkan saya jauh-jauh dari Bandung sampai ke sini buat ngelihat harimau putih, macan putih viral. Bahkan sampai ada yang bikin souvenirnya dari kaos dan lain-lain sebagainya. Gokil. Tak beli pentol sih. Mas, beli mas. 5.000. Ini satu aja tak? Satu aja.
gue udah sampai di Kabupaten Kediri, tapi gue pengennya sampai ke alun-alun, nggak tahu nyampe atau enggak. Tapi the rain is coming, bre. Karena kan panas ya. The rain is coming. Dan yang unik tuh ini, Indomaret nggak ada logonya ini, white label ini. Indomaretnya white label, hanya ada di Kabupaten Kediri. Luar biasa, menarik sekali. Itu enak guys. Grimis ya. Jadi kondisi sepatu gua tuh sekarang udah mulai parah ya. Bagian upper nih udah mulai bolong. Nggak bolong sih, ini sobek ya. Tapi dalamnya masih ada innernya. Si line shock innernya masih ada. Jadi nggak akan terlalu berpengaruh. Untuk outsole jadi kayak gini. Midsole-nya tuh ya itu. Udah nggak terlalu cushion sih midsole-nya. Nah, ini juga bagian luar doang ini yang ini gitu. Untuk kondisi kaki sebenarnya bagian pergelangan sama betis ya masih bermasalah. Terus bagian telapak juga itu yang paling utama. Karena ketika ada jalanan berlubang, itu bakal kerasa banget di telapak. Semuanya sakit gitu. Di telapak sakit. Mungkin karena ini efek jalan terlalu panjang kali ya. Jalan terlalu lama juga. Ini masih 20 kilometeran. Bentar lagi sih. Ya setengah jalan kurang sih. Ini lumayan gerimis. Kayaknya bentar ini gerimisnya. Gue bakal jalan lagi setelah ini. Rain is coming. Itu udah gerimis, tadi gerimis. Terus anginnya juga gede banget, cuy. Ngeri. Dan itu di kilometer 33,2. Oh, ini kameranya kena air, bre. Bahaya iki. Kondisi kaki gua tuh pedih banget di bagian telapak, tumit dan sumpah tadi tuh gara-gara di jalannya banyak jalanan yang berlubang, terus banyak batu. Kebayang nggak sih kayak kaki ini tuh udah pakai sepatu terus kena batu gede, batunya cuma satu segini cedok, sakit bro. Kena telapak, sakitnya tuh bukan sakit yang sobek gitu loh, tapi sakit yang ketekan gitu. Otot-ototnya masih belum renggang tapi ketekan gitu, jadi sakit bre. Untuk betis, kenapa ya betis bagian depan ya daerah sini nih. Ini nggak tahu sebutannya apa nih, tolong yang ngerti. Ini kayak sakit tuh, ketarik loh. Ketika gua coba pes kencang jalannya. Kayaknya gua bre. Waduh, review dulu. Untung gua sampai sini tuh masih siang, jadi bakal gampang buat nyari penginapan dan gak akan malam-malam banget. Mudah-mudahan cepet sampai penginapan dan gampang cari penginapan yang enak. Thank you. Lanjut. Lagi nunggu hujan guys, bentar tahu nih gimana. Mudah-mudahan cuma sebentar ya. Sip, ini udah mulai reda lagi. Cuma sebentar kan, 5 menit. Lumayan lah istirahat, kita jalan lagi, let's go. Akhirnya gue sampai ke Salatiga. Kok Salatiga nih? Simpang Kediri, Simpang 5 Gumul. Kediri, Tulungagung, Gunung Kidul, RSUD SLG, Pesantren Pamenang, Jombang. Pas mau masuk ke Simpang 5-nya tuh bagus. Tapi trotoarnya tetap saja tidak terlalu dirawat. Minimal disapu. Minimal rumputnya disaputin. Minimal ada traktor. Oh, traktornya orang tengko isu ya. Mantep ya. Gila, bener-bener kerasa kayak beda banget loh. Gokil, Simpang 5. Pengen main ke sana jangan malas deh. Oke. Ini gue udah sampai di alun-alun Kediri, tepatnya di masjid ya. Ternyata alun-alun Kedirinya tuh ditutup. Nggak tahu udah dari tahun berapa. Tapi kata orang-orang di sini mah katanya lama alun-alun Kediri itu udah ditutup. Katanya sih renov. Lo nggak tahu renovnya mau sampai kapan. Nah di Kediri itu ada yang namanya Petilasan Joyoboyo. Joyoboyo, iya. Ini tuh tempat petilasan atau petapaan Raja Joyoboyo, yaitu raja yang terkenal akan ramalan Joyoboyonya. Ada 8 ramalan Joyoboyo. Biar gue sebutin satu-satu. Pertama, Murcaning Noyo Genggong Sabdo Palon. Yang kedua, itu semut ireng anak-anak sapi. Yang ketiga, kebonnya Brangkali. Yang keempat, kejajah saumur jagung karo wong cebol. Yang kelima, pitik tarung sakandang. Yang keenam, kodok hijau ongkang-ongkang. Yang ketujuh, tikus piti anoto baris. Dan yang terakhir, reinkarnasi Noyo Genggong Sabdo Palon. Ini nggak tahu nih beneran atau enggak gitu.
ada teori One Piece. Joy Boy itu sebenarnya terinspirasi dari Joyoboyo. Jadi apakah kita ke Kediri ini bakal mencari jejak dari Joy Boy? Kita lihat saja. Oke, karena gue udah sampai di alun-alun Kediri, berarti akhirnya hari ini gue nyampe ke penginapan tanpa harus COT segala. Jarak cuma 39 kilo sekian, tapi pas sampai alun-alun Kediri rada kecewa karena loh kok alun-alunnya ditutup sih, loh kok alun-alunnya direnov pokoknya ora direnov. Suka tewis pukul dur, nggak ngerti. Selama perjalanan sebenarnya yang paling parah itu berada di bagian telapak ya. Apa kaki gue tuh kerasa pedih banget kalau misalkan jalannya ini nggak stabil, nggak rata. Tapi kalau jalanannya kayak gini atau di aspal itu aman-aman aja. Terus untuk kondisi sepatu sebenarnya nggak ada yang terlalu banyak berubah ya, paling cuma di bagian sini. Di tekukan ini tuh ada sobek sih, tapi dalamnya masih ada, jadi nggak bolong sampai ke dalam. Untuk insole kayaknya udah mulai hilang cushionnya juga. Untuk midsole ini udah bener-bener hilang. Nggak tahu besok bakalan ada sedikit tambahan atau enggak. Untuk outsole masih sangat bagus, dan tadi tuh ada gerimis-gerimis terus hujan juga, jadi lumayan adem. Walaupun sebenarnya setelah hujan terus matahari main cerang deui, itu panasnya terik, sumuk, gerah. Oke, setelah ini kayaknya gue bakal coba cari penginapan. Gue capek banget sih, maksudnya males buat keliling-keliling Kediri juga. Paling nanti malam cari makan atau gimana. Sip, buat perjalanan kali ini gitu aja. Gue Oki pamit undur diri. Adios. Alun-alun Kediri kok ditutup, gak dibenerin. Ya.